M dan kroni-kroninya yaitu Subagi dan kepala-kepala sekolah untuk dapat diproses secara hukum. Bahwa saya sudah datang secara normatif dan berusaha untuk memberi keterangan sejelas-jelasnya, meminta untuk kembali menjabat jawaban atau mendengar keterangan yang berkaitan dengan hal ini dan bertemu dengan penggugat secara normatif, namun Dinas Pendidikan mempersulit dan menyatakan menolak untuk menemui saya. 4. Perlu diketahui bahwa awal kejadian adanya hilang kaburnya saudara IWW ini adalah didahului dengan persekusi atau premanisme, vandalisme, dan manipulasi kasus termasuk adalah kriminalisasi dengan cara penculikan dan penganiayaan kepada korban, membawa lari dari tengah jalan Mojolawaran Gabus sampai dengan Mojolawaran. Jadi sangat jelas aksi gugat cerai ini adalah rekayasa yang direncana rapi oleh Dinas Pendidikan yang dilaksanakan oleh oknum anggota polisi atas nama Bambang Permadi, di mana IWW disandra di rumahnya selama beberapa tahun, dan settingan Dinas Tambak Romo dan koordinasi yang lain bahwa di sini indikasi adanya korupsi dan manipulasi di Dinas Tambak Romo, bahwa kami memandang perlu adanya proses kontentius atau keseriusan karena adanya kejanggalan atau tidak wajar. Jadi harus disidik ulang, diteliti ulang adanya upaya pembunuhan karakter mens rea, etika tidak baik, dan intervensi Dinas Pendidikan yang terlalu dominan di dalam membuat keputusan sepihak. Hal ini tertuang di Inspektorat dalam MOU yang kami sampaikan bahwa saya menolak gugat cerai ini. Jika gugatan cerai ini tetap dilakukan, saya menuntut Dinas Pendidikan dengan denda 2.800.000.000, termasuk juga denda pembagian insentif tunjangan gaji, permohonan rehabilitasi nama baik saya, dan denda secara wajar hukum bila langkah-langkah itu dilakukan, karena intinya saya tidak dilibatkan di dalam membuat keputusan tersebut. Bahwa upaya menggugatkan cerai pasangannya yang dalam keadaan sulit ini adalah melanggar aturan norma PNS. Kami juga memandang Dinas Pendidikan Tambak Romo melanggar aturan norma Undang-Undang Pelayanan Publik, melakukan overmach, mengambil alih kekuasaan jabatan seseorang orang lain, atau mengambil alih kekuasaan keluarga, dan menghilangkan jejak kasus. 6 kali kami berusaha untuk bertemu dengan Dinas Tambak Romo, namun mereka menolak, dan akhirnya yang ke-7 kalinya kami hadir dan ditemui, itu pun dengan jawaban yang tidak memuaskan dan tidak normatif, menyuruh pegawai untuk mengusir kami, namun kami memaksakan. Artinya bahwa dinas jelas bermain-main dengan kasus ini, dan ini jelas sangat merugikan kami sepihak. 6 kali saudara Muhammad Sutopo membuat pernyataan berbeda. 2 kali membuat pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu melalui saudara Karyadi Eza. Maka dalam hal ini sekaligus kami memohon agar Muhammad Sutopo diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka dalam manipulasi data yang tanpa di cross check dengan ancaman 4 tahun penjara karena menguatkan dan membuat alasan seolah-olah tergugat menderita gangguan kejiwaan atau depresi atau stres tanpa penelusuran dan permintaan keterangan dokter. Melainkan kami alami adalah miskin, terlantar, dan terampas seluruh hak-haknya, bahwa seorang PNS tidak boleh begitu saja secara normatif dan etika menceraikan pasangannya yang dalam keadaan sulit atau susah, sengsara, sebab hal itu menciderai atau tidak memberi keteladanan sebagai aparat negara, dan hal ini harus dilakukan penelitian ulang. Siapa saja yang terlibat harus diteliti. Dan terkait hal ini kami meminta pertanggungjawaban Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, secara pribadi, bukan instansi pendidikan secara birokrasi. Kami meminta melaporkan saudara Muhammad Sutopo